Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dan kali ini dalam program Bisnis Bali News. Kali ini saya akan mewawancarai Prof. Sri Dharma, praktisi keuangan dan juga Rektor Universitas yang keempat. Tentu kita bicara tentang sektor keuangan di Bali. Kita sudah memasuki bulan hampir keempat atau kelima ya untuk di pasca COVID ini, bukan pasca COVID, masih COVID di 19. Seperti apa? Karena triwulan pertama katanya itu sudah minus 1,14. Kita nggak tahu nih triwulan kedua ini seperti apa dan kira-kira kondisi keuangan di Bali ini seperti apa. Kita akan wawancara Prof. Sri Dharma. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Gimana Prof kabarnya, Prof? Ya, sehat, dan kita harus jaga kesehatan ini karena menjadi rentan kalau kita tidak sehat, maka ekonomi kita akan hancur. Kita sehat dulu, itu yang penting dulu. Itu sehat dulu kita. Gitu. Baik, Prof, kita ini belum keluar angkanya, Prof, tentang pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau Prof punya prediksi kah atau semacam kajian-kajian kah? Karena kan sebelumnya sudah minus 1,4. Akan lebih dalam lagi. Ada yang bilang sampai minus 8 atau minus 9. Kalau Prof melihatnya gimana? Saya justru akan mengatakan Bali resesi. Resesi ya, Prof? Ya? Karena kan syarat untuk resesi sudah terpenuhi. Bahwa 2 kali kuartal itu berturut-turut negatif, maka otomatis resesi ekonomi. Kuartal pertama udah kemarin negatif, sekarang pasti negatif dan cukup dalam. Karena tidak hanya pariwisata yang kemarin terdampak, sekarang turunannya juga terdampak. Nah, karena turunan terdampak sampai pada sektor yang paling kecil, itu adalah usaha mikro, kecil dan menengah itu udah terdampak banget. Nah, karena kan multiplier effect, akibat dari semua nggak bergerak, masyarakat kita lebih senang menjaga cash, likuiditasnya dipertahankan. Kalaupun daya beli sebenarnya ada sebagian ya, daya beli masih ada, tapi dia ngerem belinya. Jadi pilih-pilih sih barang-barang mana yang kira-kira mereka butuhkan. Tidak seperti kemarin beli belanja sembarangan. Karena mereka juga sadar bahwa pandemi masih jauh. Karena masih jauh, daripada likuiditasnya terganggu, cashnya terganggu, lebih baik dia simpan dulu. Jadi pilih-pilih beli barang. Ya, pilih-pilih, sehingga otomatis negatif kan, karena tidak berputar ekonominya, maka automatically ekonomi kita akan jatuh. Kuartal ketiga pun saya juga akan prediksi jatuh, karena kan karena Bali pariwisata. Kalau pariwisata kan sektor pariwisata sektor yang paling dulu terdampak pandemi atau wabah COVID-19 ini, dan paling terakhir pula yang akan terrecovery. Nah, karena paling terakhir kan tentu pasti akan mengalami efek domino yang begitu dahsyat ya. Kuartal pertama, kedua, tiga, keempat. Kalau ini memang berisiko kalau tidak dibantu oleh belanja pemerintah, belanja swasta. Jadi harus digerakkan tetap oleh kita semua dengan cara kita sadar inilah manajemen krisis yang kita mesti harus siasati. Baik kalau kemarin di manajemen krisis di sektor pariwisata, sekarang karena UMKM sudah terdampak juga, maka kita juga harus manajemen krisis di sektor UMKM. Oke, ini yang sebenarnya kalau sudah walaupun diprediksi, walaupun belum keluar angkanya, Prof, ya, pasti akan terkoreksi dalam. Sangat dalam. 8, 9 atau lebih mungkin, Prof? Saya lebih. Karena Indonesia aja mencapai di minus 4,3 kan. Kalau Bali lebih dalam, bahkan 2 digit kan, bisa mencapai 2 digit. Oke, mengerikan ya, Prof? Sangat mengerikan. Tapi kalau kita kan banyak yang juga kebingungan, Prof. Artinya kalau memang sampai 2 digit, angka ini kan sangat mengkhawatirkan gitu. Tadi Prof mengatakan bisa dibantu dengan belanja pemerintah gitu ya. Ya. Selain itu apalagi Prof yang kira-kira bisa menggerakkan ekonomi? Kalau tanggal 9 Juli sudah mau dibuka, kemudian tanggal 30 September. Katanya 11 September untuk nasional internasional gitu ya. Juli ini untuk domestik, tapi itu menurut Prof tidak akan banyak membantu, Prof. Karena kan lagi sekali masyarakat yang menengah ke atas khususnya itu lebih dominan memilih kesehatan daripada sekedar hanya jalan-jalan dan seterusnya. Keep money ya, karena kita tidak yakin dana daruratnya takut habis, atau bahkan justru mereka yang tidak punya tabungan tergerus juga. Nah, kalau sampai bulan kuartal ketiga khusus Bali, menurut saya akan menjadi chaos ya.
Chaos. Karena kan krisis pangan akan terjadi besar-besaran juga di beberapa negara, karena sudah terbukti 11 negara di dunia ini udah krisis pangan. Nah, Indonesia apakah krisis pangan? Bisa jadi ya, kalau kita nggak menyikapi dengan bagus ya. Syukurnya Pak Presiden sudah membentuk tim penyelamat yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir. Ya, syukur-syukur kalau ini bergerak bagus, dibantu oleh Bali yang mau menggerakkan juga anggarannya dibelanjakan, termasuk juga swasta juga membantu membelanjakan anggarannya. Tentu organisasi, kalau individu kan, kalau orang kaya mau juga belanjakan uangnya untuk kita, dari kita gitu ya, membantu menggerakkan roda ekonominya, saya yakin bisa lebih baik. Tapi orang kaya yang punya uang juga berpikir ya, belanjanya juga pilih-pilih ya, khusus untuk kebutuhan dasar ya. Tapi kalau yang lain mungkin agak riskan. Jika UMKM-nya dibentuk adalah sekarang bagaimana mesti harus shifting, bergeser, menciptakan peluang yang baru. Kalau dulu kan produknya produk khusus konsumsi itu atau makanan itu kan dikuasai oleh restoran begitu ya, para hotel. Nah, sekarang kan tentu balik ke rumah home industry. Kalau ibu-ibu yang biasanya dulu tidak bisa masak, dia belajar masak, kemudian mulai taste-nya dirasakan bagus, itu bisa digerakkan dengan menggandeng ya aplikasi digital ya, kemudian dijual ke konsumen. Itu yang bisa dilakukan untuk bisa menggerakkan ekonomi. Iya. Tapi skupnya kecil ya, Prof ya. Sangat mikro. Sangat mikro ya. Sangat mikro. Karena menengahnya sudah mulai juga terpapar kan. Kemudian apalagi kecilnya juga terpapar. Ini usaha mikro dan kecil masih bisa jalan. Nah, kita butuhkan ya tentu bahan-bahan dasar ya. Kalau kita masak di rumah atau apapun masih bisa kita lakukan sendiri, tapi kemungkinan besar juga bisa digerakkan dengan pilihan yang produk yang disukai oleh pasar, oleh konsumen lah khususnya. Kalau pemerintah, Prof, yang mungkin sebagai mungkin dalam kajian akademik atau yang praktisi keuangan ini, apa yang mesti dilakukan pemerintah Provinsi Bali khususnya gitu ya, dalam kalau tadi Prof bilang terjadi chaosnya agak mengerikan juga misalkan krisis pangan itu. Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten kota di Bali? Kita mau bicara Bali konteks bagaimana menyelamatkan ini, kan kita juga ngeri kalau bisa terjadi hal yang kita inginkan. Apa yang Prof ingin sarankan kepada pemerintah? Saya pertama adalah jangan ragu-ragu untuk membantu mereka yang pertama jangan biarkan mereka nggak sehat lah gitu. Itu yang kalau udah sehat maka mereka akan bisa mau diam di rumah dengan bantuan oleh pemerintah kan, gitu. Tapi kalau mereka yang kecil ini nggak mau diam di rumah, kemudian tidak menjalankan protokol kesehatan, justru akan menjadi lama ke recovery-nya Bali, khususnya mereka yang bergerak di usaha mikro, kecil, dan menengah ini. Tapi kalau pariwisata, janganlah diharapkan untuk balik dulu ya, karena siapa yang mau datang lagi sekali. Tidak bisa, domestik pun juga berpikir untuk datang. Kita ada orang-orang yang di Bali sendiri yang mungkin sedikit ya yang ingin jalan-jalan karena mereka lebih banyak terdampaknya. Lagi sekali lebih baik simpan uangnya dulu sementara jaga-jaga sampai kondisi sudah dirasakan aman begitu ya, daripada sekedar ya habisin uang besok ada, belum tentu karena cuaca ini masih mendung, bahkan geledeknya masih tiba-tiba terus badainya masih gitu. Nah, ini yang saya katakan bahwa pemerintah jadi harus memang berani untuk mengambil kebijakan membantu gitu ya, Prof. Iya, benar. Karena pemerintah harapannya masyarakat sekarang ini bisa menggerakkan. Yang kedua, kan ada undang-undang sekarang nih bahwa pemerintah diizinkan menerbitkan obligasi. Maka kalau dirasakan kurang dana pendapatan asli daerahnya, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, itu pemerintah diberikan pindah daerah bisa. Kalau nasional kan bisa obligasi bonds atau global gitu ya, maupun obligasi nasional. Tapi daerah sudah ada undang-undangnya 2018 kemarin. Tapi tidak banyak pemerintah paham untuk itu. Ya, saya sempat diskusi belum ada banyak yang paham. Oleh karena itu mungkin saran saya adalah kalau dana nggak cukup ya tawarkan kepada rakyat dan pemerintah menawarkan obligasi. Hei rakyat, siapa mau membeli obligasi Provinsi Bali, obligasi Kota Denpasar dengan return atau dengan kupon sekian persen. Nah, mereka yang punya uang daripada dia simpan di, mohon maaf tanda kutip, yang mungkin bank buku 1, buku 2 yang diperkirakan juga akan terdampak sangat besar karena NPL non performing loan-nya besar atau kredit masalahnya macet,
besar, maka bisa dia tawarkan dengan kupon yang besar pemerintah kan gitu. Ini yang mesti harus juga Bisa dilakukan. Kalau misalnya andai kata ada pemerintah mengatakan tidak cukup dana lah untuk recovery COVID-19 ini, kan banyak cara. Salah satunya obligasi. Tidak hanya pajak ya Prof ya? Pajak nggak bisa lagi kan, karena kan mereka nggak daya beli, jualan juga nggak ada kan. Ya. Karena selama ini kan pemerintah hanya memikirkan PAD, pajak, tapi itu yang juga macet ya Prof ya, harinya nggak bisa bergerak. Bagaimana orang jualan nggak ada disuruh bayar pajak, ya nggak bisa kan gitu. Jadi menerbitkan obligasi daerah itu mesti dimungkinkan itu. Apakah prosesnya lama Prof kalau misalnya obligasi? Enggak, sekarang tinggal berapa kupon yang diberikan dan minta izin pada OJK tentu ya. Pemerintah dengan produknya apa, kemudian tawarkan, nah udah dikelola dengan bagus. Dan Provinsi Bali saya kira punya potensi untuk itu, artinya menarik tidak bagi masyarakat kalau misalnya pemerintah sangat menarik kalau kuponnya menarik, kalau bunganya menarik. Bunganya menarik gitu ya. Kalau misalnya dikasih 7-8% daripada bunga deposito cuma 4%, ya pemerintah sedang mungkin bangkrut lah ya. Asal ada. Itu yang bedakan kalau bank mungkin bangkrut Prof ya, tapi kalau pemerintah mungkin kecil kemungkinannya gitu ya Prof ya. Bisa aja sih bangkrut seperti negara Yunani ya, kalau salah kelola, kalau korupsinya masih besar, nggak GCG, tapi kan selama ini tanda kutip pemerintah kita masih dipercaya kan. Karena dipercaya, ya kenapa nggak diterbitkan obligasi? Karena DPR sudah mengetok palu ada undang-undangnya tentang obligasi daerah. Gitu. Baik, itu yang bisa jadi semacam solusi ya Prof ya. Solusi dapat dana. Jangan nunggu kucuran dana dari pemerintah. Karena pemerintah pusat maksudnya ya. Jangan menunggu pemerintah pusat, karena pemerintah pusat juga mengeluarkan global bond ya, global obligasi global, dapat dana dari masyarakat dunia. Nah, kenapa nggak daerah juga mengeluarkan obligasi daerah? Itu jauh lebih baik menurut saya. Ini saya kira mungkin benar yang Prof sampaikan tadi, belum diketahui atau belum mau disentuh gitu ya. Saya mungkin nggak sebut nama, sempat saya diskusi dengan salah satu kepala daerah lah, langsung kepala daerahnya. Saya langsung nanya, ada ya, nggak ngerti. Ya udah saya akhirnya dari orang nggak dimintain pendapat, saya nggak boleh menggurui kan, harus tetap sopan sama pejabat. Kalau dimintain apaan itu, misalnya ada respon kayak gitu, mungkin saya jelaskan. Dan orang-orang Bali ada yang banyak yang cukup kaya untuk bisa membeli obligasi itu? Banyak banget. Karena itu kan yang dicari kupon, cari bunganya kan. Investasi itu kan di sana. Daripada juga naruh investasi di yang bodong misalnya, dia dibohongin dengan 12% macam-macam, itu kan justru lebih tidak bertanggung jawab. Kalau pemerintah saya yakin dengan kurun waktu 10 tahun misalnya, yaitu obligasi bisa ditawarkan. Jadi solusi lah untuk kalau andai kata pendanaan jadi persoalan. Gitu. Baik. Oke, sebagai closing statement Prof, apa yang mungkin Prof ingin tegas lagi tadi dengan apa yang Prof sampaikan kepada masyarakat, pemerintah, kita menghadapi kondisi COVID ini yang masih belum jelas, adanya masih mengamuk lah. Gitu, Prof. Apa yang Prof ingin sampaikan? Silakan. Yang pertama adalah pada masyarakat jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker. Kalaupun hari ini di ruangan ya kita tidak perlu pakai masker. Tapi yang utama adalah jaga jarak, itu paling sulit. Cuci tangan sangat mudah, tapi jaga jarak itu yang mereka nggak paham. Kemudian bagi pengusaha, maksud saya pun sebagai pebisnis juga harus putar otak ya, mesti harus bagaimana belajar. Ini momentum kita bahwa pandemi memberikan pembelajaran, kita mesti harus menyiapkan siasat atau manajemen krisis. Dulu kita anggap selalu cuaca kita selalu cerah gitu ya, pendapatan harus selalu dapat. Nah ini kita mesti momentum kita, proses pembelajaran, inilah cara kita memutar lebih cepat otak kita sehingga bisnis bisa jalan. Nah tentu basisnya adalah digital. Tidak mungkin dengan cara tadi saja saya pesan barang nggak lagi dengan cara saya datang ke sana, karena semua toko yang ada di Bali sudah menyediakan dengan cara online, bayar dengan transaksi, tinggal barang datang. Ini mau new normal, kebiasaan baru yang tidak boleh kita katakan lagi, ayo balik lagi ke normal lagi, nggak bisa. Inilah budaya yang kita harus terima, tradisi yang kita terima, dan kita harus menyesuaikan diri dengan sebaik mungkin. Baik. Itu yang kita harapkan. Oke. Terima kasih Prof atas statementnya, pendapatnya. Saya kira memang ini menjadi catatan penting kita bersama bahwa
ekonomi Bali memang mengalami krisis yang cukup tajam gitu ya, yang cukup karena sudah menjelang resesi juga. Apa sudah resesi ya? Mudah-mudahan ini bisa segera diatasi. Pemerintah harus kreatif, salah satunya bagaimana menerbitkan obligasi yang disarankan oleh Prof tadi. Sudah ada undang-undangnya, bagaimana tinggal merealisasikannya, dan ini bisa digunakan untuk bagaimana menggerakkan ekonomi Bali sehingga tidak terpuruk terlalu dalam. Demikian bisnis Bali News kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di bisnis Bali News berikutnya. Oh, Santi. Oh, bye-bye. Semangat GSD, friend.